Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendeskripsikan elaborasi pemahaman yang sudah saya buat pada topik 6, mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum. Saya Amalia Ebriana. Referensi jurnal yang saya gunakan adalah dengan judul Perbedaan Pembelajaran Melalui Multimedia Interaktif dan Melalui Buku Teks Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Pecahan Kelas 4 SD dan Kelas 4 Awal. Dengan penulis Nur Farida dan Sri Rahayu dari Universitas Kanjuruhan Malang, dan penerbitnya adalah Jurnal Inspirasi Pendidikan. Di sini saya akan menanggapi persepsi terhadap kelompok 1. Ya, saya pendapat dengan kelompok 1 yang memilih ilustrasi 1, yaitu proses pembelajaran. Penggunaan buku teks bukan satu-satunya penggunaan sumber belajar, tetapi salah satu sumber belajar. Guru dan peserta didik dapat menggunakan sumber belajar lainnya yang relevan untuk mendukung proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ada beberapa di sini definisi buku teks. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa buku teks itu adalah acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dan juga yang kedua itu definisi dari Pusat Pembukuan dalam Muklis 2010 menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran atau instruksional berkaitan dengan bidang studi tertentu. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada beberapa prinsip penggunaan buku teks sebagai sumber belajar. Yang pertama, buku teks harus memperhatikan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, menyediakan contoh-contoh latihan yang berguna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Kemudian, memperhatikan konteks sosial dan budaya peserta didik. Berikut adalah ulasan saya. Sejalan dengan prinsip penggunaan buku teks yang telah dijelaskan tersebut, kelompok 1 memilih buku teks yang digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek, karena dalam implementasi kurikulum merdeka memilih sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Penggunaan buku teks yang diurutkan berdasarkan tujuan pembelajaran akan membantu peserta didik dalam membangun pemahaman menghadapi suatu materi. Sebab kemampuan peserta didik masih terbatas hingga beruntutan dengan pertimbangan tertentu seperti tingkat kesulitan dan kekompleksan materi sangat diperlukan peserta didik. Terima kasih. Mungkin sekian dari deskripsi yang saya bisa jelaskan pada alur elaborasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.